Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para kiai, para ustaz, bunyai, ingkang kula hormati, wabil khusus guru kula Kiai Haji Muhammad Nasir, Ketua DKM Masjid Al Hidayah Bapak Haji Yono, mantan Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Ustaz Ibrahim, mantan Ketua DKM Masjid apa mana? At-Taqwa Pak Haji Agus, Pak RW, Pak RT, Ibu RW, Bu RT, para bapak dan ibu hadirin ingkang kula hormati. Manusia itu terbagi menjadi dua fase atau dibagi menjadi dua generasi. Generasi pertama ini adalah manusia yang hidup di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Generasi manusia kedua hidup dari zaman Nabi Nuh hingga sampai sekarang. Apa bedanya manusia di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh? Sing wadone ayu-ayu, sing lanange ganteng-ganteng, otake cerdas-cerdas, badane sehat-sehat, fisike gede dhuwur, umure panjang-panjang. Ini manusia generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Setelah zamane Nabi Nuh, sing wadone blipati ayu, sing lanange blipati ganteng, otake blipati cerdas, badane blipati sehat, blipati dhuwur, umure blipati. Kenapa, Pak? Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diceritakan panjang, pernah saya ceritakan tragedi zamannya Nabi Nuh, ada banjir bandang. Orang, Pak, Bu, kalau dia cantik, ganteng, cerdas, sehat, gede dhuwur, umure panjang, biasa angel diwarai, susah dinasehati. Ya kayak kula karo sampean bae, kapan lagi sehat, waras, seger, akeh duwite, ya beli kelingan ning Gusti Allah. Tapi kalau badannya sudah sakit, ngerasa lemah, langka duwite, ya Allah, ya Allah, insyaallah. Sampai kadang-kadang sebagian orang nganggo titenan. Apa titenan kok? Tenger. Marak maning ning masjid gini, akhir bulan lagi langka duit gini. Tapi lah, bocah ku awal bulan lakaning masjid, manjing ning mall. Masya Allah. Tapi kita tidak boleh suudzon ke orang. Orang nggak pernah masuk masjid, nggak pernah masuk musola, tiba-tiba manjing masjid, beli usah disuudzoni. Wah, keras arep mati ini. Jangan. Para bapak dan ibu yang kami hormati,
manusia itu Allah ciptakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arofu, agar saling mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan, hai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Para bapak lan ibu yang Allah hormati, manusia ku Pak Bu, dilihat dari rambut bae sejen-sejen, ana sing lurus, ana sing keriting, ana sing kribo, ana sing ikal. Ki manusia warnae ana sing ireng, ana sing putih. Mas putih berarti wis nom. Ana sing pirang seterusnya. Matae ana sing bende, ana sing sipit. Cungure ana sing mancung, ana sing aja melung-melung Bu. Kulite ana sing sawo mateng, ana sing sawo bosok. Bahasa macam-macam. Anak Indonesia, anak Arab, anak Inggris, anak Prancis, anak Spanyol, macam-macam. Di Indonesia saja Pak Bu, bahasa sejen-sejen. Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak saling mengenal, bisa salah paham. Di salah satu pesantren Pak Bu, ada santri Jawa dan santri Sunda. Mana santri Jawa, santri Sunda. Kebetulan santri Jawa ku Pak Bu lagi diare, bahasa Jawa mencret, mancing kamar mandi. Sakit perut lagi mencret. Tiba-tiba santri Sunda lara weteng, gedor-gedor pintu, beli kuat, atos, jare santri Jawa, atos apa wong mencret. Lah atos bahasa Sunda artinya sudah, wes. Nah dikira wong Jawa, atos apa? Masya Allah, iki salah paham. Namanya sopir Sunda karo kenek Jawa, ngerti kenek? Nah, supir karo kenek, pak mobil, pas naik tanjakan ternyata beli kuat mobilnya. Jari supir Sunda, cokot ganjel. Jari wong Jawa, ya Allah menggaweku luar biasa kerase, ganjel sampai di hari bahasa Sunda cokot iku jukut ganjel, tapi bahasa Jawa cokot iku gigit, cokot ganjel, gigit ganjel. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa, bukan yang tubuhnya paling tinggi, bukan yang hidungnya mancung, bukan yang matanya belok. Tidak, yang paling mulia, yang paling takwa. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Nusantara
Dulu Nusantara ini dikuasai oleh Hindu Buddha. Maka ada kerajaan besar, kerajaan Kutai di Kalimantan dan Tarumanegara di Jawa Barat. Ada dua imperium besar, Sriwijaya di Sumatera, Majapahit di Jawa. Dulu coraknya kebanyakan atau agama Hindu Buddha. Islam masuk ke Indonesia, ada salah satu sumber mengatakan pada abad ke-7 atau abad ke-8. Ada seorang raja Sriwijaya Jambi, arane Sindrawarman. Ini agama Hindu, kirim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kurang lebih pada tahun 100 Hijriah. Raja Sriwijaya Jambi, Sindrawarman yang agama Hindu ini kirim hadiah dan pengen mengenal Islam. Beliau meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengirim dai, mengirim ulama untuk menjelaskan tentang Islam. Menurut salah satu sumber, 2 tahun kemudian Raja Sriwijaya Jambi, Sindrawarman atau Sindravarman, ini yang agama Hindu, tahun 720 masuk Islam. Tapi tahun 730 kembali dikuasai oleh Sriwijaya Palembang yang agama Buddha. Jadi Islam itu sudah masuk pada abad ke-7 atau abad ke-8 ya, atau 8 Hijriah. Mohon maaf, tahun abad ke-8 Masehi. Lalu kemudian masuklah para wali songo melalui perdagangan, pernikahan, itu kurang lebih tahun 1400 Masehi. Ya, 1400 Masehi. Kalau tadi kisaran tahun 720 Masehi. Tahun 1511 masuk Portugis. Portugis ku Portugal, Spanyol. Dan tahun 1602 Belanda masuk. Ya, Belanda masuk. Belanda Pak pangapunten menjajah Indonesia lama, jare gak pirang tahun? 350 tahun. Makanya banyak bahasa Indonesia, bahasa kita yang diserap dari bahasa Belanda. Di antara kopling, itu bahasa Belanda. Pabrik, itu bahasa Belanda. Kantor, itu bahasa Belanda. Namanya kang ning omah kastok, ngerti kastok? Itu bahasa Belanda. Engsel, itu bahasa Belanda. Namanya arloji, kulkas, dipan, kabel, bengkel, pit, sadel, serbet, plesir, potlot, ngerti potlot? Apa potlot? Iya, pensil, potlot. Itu pakai bahasa Belanda, itu serapan dari bahasa Belanda. Ya. Nah, Belanda menerapkan kerja rodi, paksa orang untuk bekerja, tidak mau tembak, cambuk, tidak dikasih makan, tidak dibayar. Insya Allah, kalau nggak mau bisa ditembak, males-males, cambuk, tembak, kerja tidak dikasih makan. Kalau kasih makan yang tidak layak, tidak dibayar. Pembangunan jalan raya itu menelan korban 12.000 jiwa. Jalan peninggalannya Belanda, Insya Allah.
Dan ini Belanda ini menjajah Indonesia. Warga Indonesia tidak boleh belajar, tidak boleh pintar. Yang boleh belajar hanya kalangan tertentu saja. Belanda hilang, Belanda tidak ada, ganti Jepang. Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun. Punya program kerja arane Romusa. Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Makanan, pakaian, obat hilang dari masyarakat. Jadi wong wis kelaparan, sakit beli diobati, pakaian tidak ada. Itu Jepang. Di antara kekejamannya ada penjara Lawang Sewu, Tangkundi niku Semarang. Orang masukkan ke penjara itu ngaduk, bapak penjara duduk nggak bisa, didesainnya berdiri saja, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai semati, tidak berperi kemanusiaan. Di antara bahasa Jepang yang diserap itu bonsai, ngerti bonsai? Tanduran sing pendek, itu bahasa Jepang. Atau jibaku, berjibaku. Nah, jibaku saling serang. Masya Allah. Bento, cebol. Masya Allah. Itu apa rane Pak? Jepang. Itu ya, Jepang. Lalu kemudian alhamdulillah Indonesia merdeka. Merdeka itu Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Insyaallah. Atas berkat rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui pengorbanan para pahlawan. Ini penting, berkat rahmat Allah. Ya, mengakui bahwa Indonesia merdeka itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas usaha sendiri, kehebatan sendiri, tidak seperti itu. Nah, iki kula panjenengan kudu memahami bahwa Indonesia merdeka bukan juga atas hadiah dari para penjajah, tidak. Nah, berkat rahmat Allah. Rahmat Allah itu Pak sangat luas, maka tidak boleh orang putus asa, tidak boleh. Dan jangan bosan untuk taubat. Kula kuje maksiat tadi kayak macam istighfar maning ya. Bukan maksiat maning, ya istighfar maning orang bapak. Maksiat maning, istighfar maning. Dan jangan pernah kita katakan percuma baik istighfar, kok maksiat maning. Tidak, jangan. Ya maksiat ya istighfar maning. Maksiat maning, istighfar maning. Engko aja maksiat maning ya bagian istighfar maning. Aja ngomong percuma baik, jangan. Tidak. Pada baik karo kula karo sampean, papunten ya, papunten. Ngising ya cebok. Engko ngising maning, ya ora apa cebok maning. Aja ngomong ngising terus aja cebok maning, kok gak ngising maning aja. Ya. Nah, ini penting. Maka jangan pernah putus asa. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Para bapak dan ibu yang saya hormati, saking sayangnya Allah, kadang-kadang manusia ini beli kepikir. Ada orang protes terhadap ciptaan Allah. Ki Gusti Allah kepriben sih. Masa aja gawe
tanduran kersem, tanduran kersem. Tandurannya gede ta cilik? Tanduran kersem pohonnya gede ta cilik? Gede, buahnya cilik. Weru semangka. Semangka ku tandurannya gede ta cilik? Cilik, tapi buahnya gede. Gusti Allah ku salah desain, tak keliru, tak keliru. Nah, sambil bergumam mulai mikir, tiba-tiba buah kerseme jatuh di hidungnya, plok. Alhamdulillah. Coba lamun buah segede semangka, wis jumure pesek kerigelan. Ambles. Para bapak dan ibu yang saya hormati, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Apa maknanya didorongkan oleh keinginan yang luhur? Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Mapunten Pak, Bu. Tukang copet baik apa? Mong anaknya jadi copet. Nggak ada anaknya tukang copet kali ngomong, nah bapak ini tukang copet kelas kakap. Lah nggak ada di Cirebon tukang copet kayak bapak. Mudah-mudahan kamu nanti jadi tukang copet yang lebih sukses daripada bapak. Ini nggak ada, nggak ada. Ya. Kita harus punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi. Jangan malah melemah. Ini penting meneladani para pahlawan. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dasar negara kita, dipotong-potong. Dasar negara kita adalah Pancasila. Apal Pancasila Bu ya? Apal? Temenan. Yang keempat apa namanya? No ya lu cukup papat sih ya keden. Pancasila itu gampang wong Jawa tahlilan. Kenapa? Ning tahlilan itu mengandung nilai-nilai Pancasila. Sila pertama apa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha. Ning tahlilan adalah ilaha illallah. Ketuhanan yang maha esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Wong tahlilan ku beradab, nutup aurat, sopan, lakasing kelek katon. Nah, itu beradab. 3, persatuan Indonesia. Wong tahlil bersatu, Pak. Kumpul bareng-bareng, beli tukaran. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tahlil itu dipimpin oleh apa moga? 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dipimpin oleh kiai tahlilan itu. Dan perwakilan wong tahlil perwakilan suma siji maka kabeh yang tuan rumah bangkrut berkaten toh. Makanya perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan kabeh dipai berkat. Ya, sing hadiru kabeh dipai berkat. Bagian mau tahlilane ngantuk kan. Kapan bagi berkat ya tetap bagian. Tapi punten niki kapan tahlilan ka aja ndeleng berkate. Kapan berkate gede wae. Loh, gede berkate. Loh, ndeleng berkate gepeng nah. La ilaha illallah. Aja semua. Cuman ki kula karo sampean ki kadang-kadang kok kapan tahlilan ngantuk temen ya ngantuk kelembut. Gilirane soto teko tangi. Ya.
Masya Allah. Para bapak lan ibu yang Allah hormati, lagu Indonesia Raya. Priben Indonesia Raya kurang gue. Indonesia tanah airku, terus tanah tumpah darahku, terus di sanalah aku berdiri jadi pandu. Titeni Pak Bu, ku kabeh. Ya, pakainya ku kabeh. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku jadi pandu ibuku. Ku kabeh lagu Indonesia Raya Bu. Kitanya cuman satu. Marilah kita berseru. Kenapa ku kabeh? Tadi nembe kita ini untuk mengobarkan semangat nasionalisme kepada kita semua. Kita harus merasa memiliki negara. Kalau redaksinya Indonesia tanah air kami, misalkan nunggu kami. Kalau kami atau kita, ya, atau kami atau kita, engkau dianggap membela negara, mencintai negara, dianggapnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Mater golongan kang berjuang, ya harus kan baik kang berjuang. Nah, tidak begitu. Pakai ku kabeh untuk memberikan pemahaman kepada kita, semua dari kita harus merasa memiliki, harus punya andil untuk menjaga dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sanalah aku, termasuk di sana, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali, aku berdiri. Maknanya walaupun bukan tempat kota asal daerah kita, kita harus merasa memiliki. Ketika kita sudah merasa memiliki, baru marilah kita Indonesia bersatu. Ku lalu muncul menjadi kita. Ini pelajaran kamu pula harus sampai kabeh. Lalu kemudian para pendiri bangsa sudah mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Yang pertama kali dibangun adalah jiwa, baru badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dikit, kayak Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, yang dibangun pertama kali bukan pasar, bukan kantor, bukan rumah, tapi masjid. Masjid itu apa? Ilmu, ibadah, jiwa, rohani, membangun manusianya Nabi Muhammad SAW itu. Kenapa yang dibangun manusianya? Sebab banyak manusia yang sudah tidak seperti manusia. Makanya jari wong Cirebon, wah wedus, wah wong Cirebon kasar wakir. Masya Allah. Kenapa? Sebab banyak manusia yang tidak seperti manusia. Makanya yang dibangun adalah jiwanya. Pamunten, waktu zaman Konora tak corona? Konora ya? Konora ngaji, konora sholat, konora corona. Pamunten, geger imun. Imannya tidak disentuh. Gak ada yang teriak iman. Gak ada.
jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kondisi, pakai masker, vitamin, suntik tangan, disuntik sampai keplet. Masya Allah. Yang dibangun adalah badan, jiwanya tidak dibangun. Akhirnya ake wong urip, banyak orang hidup seperti tidak punya roh. Pelanga, tilang, emblah. Masya Allah. Pamutan Pak, pemerintah ini banyak membangun badan. Bukti ning desa ada dana desa 1,8 miliar. Berapa untuk agama, berapa untuk masjid, berapa untuk musola, berapa untuk madrasah, berapa untuk TPQ? Berapa? Kiai kebagian pinten TPQ ya? Masya Allah. Padahal peran pejabat itu penting, Pak. Bahkan kadang-kadang perannya pejabat itu lebih ampuh, lebih efektif daripada kiai kadang-kadang. Mohon maaf. Di Jawa Timur ada tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Pernah lewat doang. Ojo pikir ada macam-macam. Masya Allah. Tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Kiai-kiai pada kumpul istighosah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Ikut tambah laris, Pak. Ya ning kana itu. Insya Allah sing wadon tambah mulus-mulus, tambah ayu-ayu. Aja rusak takon Ustaz Murus sing dicare. Jare. Masya Allah. Di istighosah, kiai kumpul doa bersama, ya tambah maju, tambah akeh. Masya Allah. Ya. Tapi kemudian ada seorang pejabat, tanda tangan, tutup, oret, tutup, Pak. Lagi pejabat. Maka penting ki pejabat, anak ini kena pejabat. Romoaken kebijakannya yang menguntungkan rakyat, sampai ki duwe power, punya kekuasaan. Hai punten, ulama marahi kapan kalau ada pejabat salah, kiai meneng bae sing dosa kiai. Kalau ada pejabat beleler sing salah kiai, pejabat beli bener sing salah kiai, beli marahi. Tapi kalau ada kiai sing melarat, sing dosa pejabat. Kok ini leras. Masya Allah. Nah ini penting ya. Makanya ayo kita bersama-sama membangun. Saat ini Pak, pemuda kita hanya kenal mabok, pil, zina, judi online, togel. Ini pemuda ya. Remaja FM, Mobile Legend, pada mau nih. Kalau pemudanya seperti itu, remajanya seperti itu, mau dibawa kemana bangsa kita ini? Padahal pangapunten tujuannya negara adalah memajukan kesejahteraan. Oh, pemuda yang mengonon, remaja yang mengonon, akhirnya banyak pengangguran. Masya Allah, banyak pengangguran. Apa upaya dari pejabat kita dalam mengentaskan kemiskinan apa? Menekan pengangguran apa? Yang penting pejabat ku dipikiri aja, sing penting anaknya kita, ponakannya kita, sedulure kita, bature kita sing menggawe ari kang sejen ya pujare ngono. Nah, jangan seperti itu. Maka penting pemuda, remaja difasilitasi, diarahkan kepada kegiatan yang positif.
Para bapak dan ibu yang saya hormati, Indonesia itu negara besar, terdiri lebih dari 17.000 pulau. Indonesia lebih dari 17.000 pulau. Provinsi ada 38. Ya, kabupatennya sampai 416. Kotanya 98, kecamatannya 7.094, kelurahannya 8.506, desanya 74.961 desa. Kok apal yo ndeleng? Kok ngapali mangel? Sensus. Masya Allah. Ya. Ini Indonesia, penduduknya lebih dari 275 juta jiwa. Masa beli maju jare wong zaman pengening Indonesia iki tongkat dibalang nang dadi ular. Nabi Musa kan. Jadi tanaman. Dan kita kemarin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya, 79. Kemudian ada lomba-lomba. Anak beli kan lomba-lomba ya, beli. Lomba apa? Macam-macam ya. Itu tujuannya adalah untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Apa maknanya? Ayo kita semua berjuang menurut kemampuan kita masing-masing. Sing duwe ilmu, pernah ngaji, mondok, silakan ceramah. Sing beli duwe ilmu, aja ceramah, gawe wong keder. Sing suara enak, silakan berjuang azan. Sing beli pati enak, ya nimpal tembelet, ya pada baik berjuang nyapu. Aja azan memaksana, kecuali lakamane. Ya, lagi Pak, ini penting. Semua dari kita harus berjuang. Ibu-ibu pada baik bu berjuang, ya, menjadi ibu hamil yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas. Akhirnya melahirkan generasi emas, generasi yang berkualitas. Hamil gelendeng baik, nyusoni beli gelem, didik beli gelem. Nah, model apa? Ya. Semua dari kita harus berjuang. Sing bertani itu juga perjuangan dalam memajukan negara Indonesia dengan pertanian. Yang nelayan memajukan negara Indonesia dengan perikanan. Guru mencerdaskan generasi bangsa. Silakan, semua dari kita harus berjuang. Paling tidak Pak, bermula dari diri kita. Kita jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Ini penting. Saat ini semua dari kita harus menahan diri, karena sekarang mulai dihembuskan upaya-upaya untuk memecah belah bangsa. Jakin ki wong Sunda, aja kin wong Jawa, aja kin wong Batak, aja karo kuan umat SCP, aja karo kien cungure mancung, aja karo kien. Loh, awalnya seperti itu. Awas, hati-hati. Kalau sudah lahir di Indonesia, siapapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun, kita sama, kita satu, yaitu warga negara Indonesia. Semua warga berhak. Ya, jangan sampai kita dipecah belah. Ulah tanglet Pak Bu, rela beli Indonesia dipecah belah.
Rela beli? Gak rela? Rela? Maka kita jangan mau dipecah belah. Kalau kita mau dipecah belah jadi berapa Indonesia itu? Nanti ada negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sumatera. Masya Allah. Jangan sampai, na'udzubillahi min dzalik. Dan mari kita hadiahkan Fatihah untuk para pahlawan, para pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.